dengan semua tantangan yang kami laksanakan, sehingga kami dari Bapeda siap untuk berbagi informasi. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ini sambil menunggu Ibu Ketua Forum Kota Sehat, ya, sedang disebut Mbak Yuni di bawah. Monggo kalau ada yang ingin dipertanyakan terlebih dahulu Ibu, sambil menunggu. Ya. Sakit kami buka sesi tanya jawab. Monggo yang tidak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin secara teknis kami akan langsung bertanya sehingga nanti ketika Ibu Ketua datang, beliau dengan Ibu Ketua Forum Kabupaten Sehat Pangandaran juga ya. Baik Pak Yohanes, izin kami dari bidang BPM. Jadi kalau Bapeda Pangandaran itu bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, kebetulan nomenklaturnya baru Pak. Dan kami juga jadi kabid di BPM baru akhir Mei. Jadi barangkali nanti kami belum paham sekali, yang tentunya kita akan belajar. Kami akan belajar, ya, kami akan belajar agar ke depan tatanan ini akan semakin lebih baik. Perkenalkan, saya Maka Dewi Kedua, kami BPM. Mau bertanya barangkali Pak terkait penganggaran. Ya. Kita ini di BPM ini harus mengkoordinir banyak hal. Yang pertama KLA kemarin alhamdulillah kita baru pertama kali dapat, tapi kita langsung naik 2 tingkat Pak. Ya, kita di Madya kemarin. Madya sebelumnya kita belum dapat sama sekali ya, tapi kemarin kita bisa naik sekaligus 2 tingkat ke Madya. Kita juga sekarang sedang bergelut tentang stunting ya, dan kemudian ditambah juga dengan KKS selain yang lain-lain ya, B2WKSS ya. Ini kita benar sekali secara tatanan memang kita ada di Bapeda, tapi secara teknis ada di beberapa dinas ya, yang kemudian memang lebih banyak tupoksinya ada di dinas kesehatan. Kita terus berkoordinasi dengan semua dinas yang terkait, baik terkait stunting, terkait KLA maupun KKS. Bagaimana mungkin kami akan lebih bertanya ke penganggaran Pak ya, ketika kemudian baik KKS, stunting itu melibatkan banyak dinas agar tidak terjadi tumpang tindih ya. Kita juga sama yang tadi slide ditayangkan itu, kita sudah bagi per tatanan ya, tatanan 1 SKPD mana dengan program dan kegiatan apa ya. Ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penganggaran. Meskipun memang nanti dalam pelaksanaan banyak sekali yang dicoret ya, beberapa yang memang dicoret. Dan satu hal yang mungkin ini menjadi kamus baru untuk kami, CSR ini ternyata memegang kendali pusat juga ya. Tadi ya di Semarang satu hal yang harus kita pelajari bahwa tidak mengandalkan anggaran ya, tapi CSR. Barangkali ke depan kita akan bergerak lebih solid lagi ya, bagaimana caranya KKS ini terwujud, stunting juga
bisa terkendali, KLA juga bisa sukses. Tidak hanya mengandalkan anggaran, apalagi anggaran yang sudah sangat krisis ya di masa pandemi ini, Pak. Mohon izin kalau kami pada krisis ya, karena kami pariwisata selama 2 tahun tergabung dengan pandemi, sehingga saat ini kami merasakan hal yang kurang normal lah terkait penganggaran. Jadi mungkin dari paparan Ibu tadi kami mau belajar, Bu, bagaimana kemudian Bapak dan Ibu di Kota Semarang ini bisa aktif terkait CSR ini, ya. Dan kemudian yang tadi Pak, dalam penganggaran agar tidak terjadi tumpang tindih, ya, agar tidak terjadi tumpang tindih, selain yang tadi pertekanan dalam indikator setiap tekanan itu kan ada indikatornya, ini dinas anu gitu ya. Selain itu apa yang berkait Bapak lakukan di bidang BPM baik dalam RPJM maupun RKPD? Izin, terima kasih Pak Yohanes. Ini Pak Ibu, selamat Ibu Mei kemarin itu hangat sekali. Jadi perlu kami sampaikan dulu yang pertama kaitannya dengan implementasi kota sehat di Kota Semarang. Itu di 2 periode KTCFD kami masukkan. Itu sebagai dasar dulu. Perlu kami sampaikan di KTCFD yang lalu 2016-2021. Jadi itu dari sekian tadi sudah disampaikan mulai 15 tahapan dan 21 adalah perwujudan kota sehat di Kota Semarang sebagai Istana. Memang kita capai sudah di 2019. Karena 21 adalah pembangunan Istana yang kedua. Dan tidak cukup berhenti di situ karena sekarang ini posisi selamat datang. Di dokumen RPJMD 2016-21. Kemudian yang di 21-26 ada kegiatan prioritas yang sangat tercantum di RPJMD secara jelas, itu namanya rating kelurahan sehat. Jadi perlu kami sampaikan rating kelurahan sehat ini supaya implementasi tatanan kota sehat di Kota Semarang itu dapat berkelanjutan di 177 kelurahan. Dan terkait dengan ratingnya itu seperti apa, mungkin kita juga tahu secara nasional kabupaten kota dinilai ada kategori Pandapa, Wiwarja, dan Istana. Dan itu akan kami implementasikan di semua 177 kelurahan Kota Semarang. Sehingga nanti mulai tahun 2023 kami akan mulai itu, sehingga kelurahan A ini apakah Pandapa, apakah Wiwarja, apakah Istana. Dan izin Bu kami bercerita, Ibu Grasyaptiana ini berkeinginan bahwa nanti ke depan misalkan siapapun yang memimpin Kota Semarang itu Kota Sehat menjadi program yang berkelanjutan. Dan kami menangkap hal tersebut. Nanti pada tahun anggaran 2023 kami akan menyusun NA dan raperda Kota Sehat. Harapannya nanti ke depan di Kota Semarang ada program terkait dengan Kota Sehat. Jadi, kemudian untuk yang rating kelurahan sehat itu kami juga membangun sistem. Kebetulan ini ada 2 CPNS kami yang sedang dilatih. Ini kami ingin propernya membuat kelas sistem informasi kelurahan sehat. Itu untuk menilai nanti dari hasil penilaiannya itu secara komprehensif akan menentukan kelurahan itu ratingnya apa. Nah itu yang satunya saya minta bikin itu manual booknya dari situasi. Ada sistemnya, ada SK-nya. Nanti 2023 Indonesia. Terus kaitannya dengan penganggaran di UPD, kami akan sampaikan dulu terkait dengan forumnya dan kegiatan di
tadi sudah disinggung Mbak Endah secara singkat bahwa mulai di SIPD ada nomenklatur jelas terkait dengan KKS, yaitu penyelenggaraan kabupaten kota sehat yang ini ada di Dinas Kesehatan. Itu yang untuk membiayai kegiatan forum di Singapura. Kemudian kalau yang forum komunikasi kecamatan sehat dan forum kesehatan keuangan yang 20 juta dan 50 juta itu kita anggarkan di OPD-nya di kecamatan masing-masing. Tapi khususnya FKK itu kuasa penggunaan anggarannya adalah lurah masing-masing. Dan ketika tadi sudah disampaikan ada juknis untuk penggunaan anggaran itu perlu kami sampaikan, memang di juknis itu ruang lingkup apa-apa yang bisa dilakukan dan dipilih. Tapi selalu kita tekankan adalah memilih tatanannya, memilih kegiatannya itu harus berdasarkan dengan kegiatan SMD dan MMK. SMD itu survei mawas diri, MMK itu musyawarah masyarakat terluar. Sehingga dari hasil MMK itu kesepakatan potensinya apa, masalahnya apa, maka anggaran 50 juta itu digunakan. Dan perlu kami sampaikan dari beberapa tatanan kota sehat yang kita wajibkan untuk semua kelurahan itu adalah melaksanakan tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri. Itu tatanan wajibnya dan dipersilakan untuk memilih minimal satu tatanan lain kecuali tadi masyarakat sehat tatanan lain. Jadi semua kelurahan kota Semarang minimal sudah melaksanakan dua itu. Karena itu juga kaitannya tadi bahwa dalam perkembangannya pelaksanaan kota sehat itu secara tatanan, secara kualitas itu harus terus meningkat. Kemudian kaitannya dengan anggaran yang dari OPD untuk mendukung kota sehat, yang perlu kita tekankan adalah ketika masyarakat kota sehat dari forum, dari teknis, dari pendidikan itu adalah mitra. Semua harus bergerak bersama. Jadi forum sebagai mitra dari pemerintah, kemudian kami intinya dari Bapeda itu harus banyak mendengar, membaca dan melihat. Kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan, ada potensi yang harus ditingkatkan, maka kalau di Kota Semarang itu ada istilah anggaran dedicated. Dedicated itu harus dianggarkan, harus dilaksanakan, tetapi jangan lupa dalam konteks untuk meningkatkan implementasi kota dari 9 kota. Jadi hemat kami kalau nanti dari Kabupaten Pangandaran ingin menyusun tim teknis khusus dari Bapeda, tidak hanya dari bidang PPM tapi dari bidang terus kaitannya dengan CSR. Yang pertama kami perlu sampaikan dulu dasar hukum. Di Kota Semarang ada Perda nomor 7 tahun 2015 itu tentang program kemitraan dan bina lingkungan sebagai tanggung jawab sosial kesehatan di Kota Semarang. Di Perda itu mengatur ada 9 ruang lingkup yang bisa disalurkan CSR. Salah satunya adalah ada pendidikan, ada infrastruktur, ada lingkungan, ada pemberdayaan masyarakat dan 9. Totalnya ada 9. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kaitannya menggandeng peran-peran CSR, mungkin perlu dipertimbangkan juga ada secara tertulis itu mengadakan kegiatan forum CSR. Jadi mengundang semua potensi dari BUMN, BUMD, perhotelan, bahkan dan lain-lain. Kita sebagai pemerintah itu pada kutip menyampaikan penuh apa-apa yang bisa dibantu oleh CSR tersebut. Jadi CSR itu kan sebetulnya mereka sebagai sebuah kewajiban dan mereka pastinya sangat mengharapkan fasilitas dari pemerintah apa yang bisa dibantu agar bisa dibantu. Tadi secara sekilas sudah ada 2 hal yang tadi kita lihat sebagai bentuk CSR, tapi senam perdagangannya yang dikasih Kota Semarang itu kan di Taman Indonesia Raya. Itu tamannya juga dibangun lewat mekanisme CSR. Nanti jam 12 panjenengan semua akan mengikuti city tour dengan bis wisata Kota Semarang, itu juga dari CSR. Termasuk yang terbaru kemarin minggu lalu dapat bis listrik, itu juga. Jadi memang kami bergerak bersama sangat-sangat terbantu dengan mekanisme CSR. Kaitannya dengan CSR lebih lanjut di Kota Semarang, nanti itu kami sarankan membuka tim
.semarangkota.go.id. Di situ nanti bisa di-download perdanya, bisa di-download perwalnya 26/2016 itu juga teknis perdanya. Di website itu nanti panjenengan bisa melihat data CSR sejak tahun 2011 sampai 2022. Termasuk di situ bisa perusahaan itu mengupload kegiatannya, termasuk masyarakat bisa mengupload proposalnya. Sehingga website itu menjadi tempat yang strategis mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan program yang akan dilaksanakan. Mungkin sementara itu yang bisa kami jawab, karena itu ketua forum sudah ramu, misalnya kami kembalikan. Matur suwun Mas Joni, Bapak Ibu, di tengah-tengah kita telah hadir Ibu Septiana Hendar Prihadi, Ibu Ketua Forum Kota Sehat Kota Semarang, dan yang kemarin terbaru adalah beliau adalah Ibu Ketua Forum Kota Kabupaten Sehat tingkat nasional. Mohon izin dulu, acara kami telah mulai tadi. Bapak Ibu, kita mulai acara ini dengan acara awal ya, yang sedianya tadi awal, tapi karena Ibu belum hadir di tengah-tengah kita, nanti kalau perkenalan belum lengkap, jadi kita ulangi dari awal. Tapi paparan sudah Ibu Bapak. Bapak Ibu, untuk pertama kami mohon Bapak Ibu perwakilan, mungkin aku Ibu Ketua Forum Kabupaten Pangandaran Sehat untuk bisa istilahnya kalau di kami Pulau Nuwun Ibu menyampaikan niat dan tujuannya rawuh ke Kota Semarang, dan nanti setelah itu akan diterima oleh Ibu Ketua Forum dan begitu pula dengan Ibu menyampaikan. Monggo Ibu, Ibu Hajah Ida Nurlaila JJW Radinata untuk menyampaikan niat dan tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan merupakan kebanggaan nasional, kami baru bisa bertemu dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang, juga sebagai Ibu Ketua Forum Kota Semarang yang juga terpilih menjadi Ketua Kota Sehat Nasional ya, alhamdulillah. Ibu Septiana Hendar Prihadi SH MM, barangkali ada yang salah, mohon maaf ya. Kemudian juga yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Dr. Muhammad Abdul Hakam SPPD ya, mungkin tidak hadir ya, diwakili oleh Ibu Endah Emayanti SKM MSI ya, alhamdulillah. Kemudian juga yang saya hormati tentunya dari mulai Ketua dan anggota tim Forum Kota Semarang Sehat, dan kemudian juga yang saya hormati hadirin dari Forum Kabupaten Pangandaran Sehat yang ada di sini. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam siang yang berbahagia ini. Kami datang dari kota Kabupaten Pangandaran, nun jauh di selatan sana itu di Jawa Barat, paling ujung ya. Kami datang ke sini dengan tujuan yang sangat mulia. Kami ingin mencari tahu lebih banyak kenapa Kota Semarang menjadi terpilih ya, menjadi kota sehat, forum kota sehat yang ada di Indonesia. Kemudian kemarin juga pernah mengadakan acara summit seminar ya, Expo Kabupaten dan Kota Sehat se-Indonesia tahun 2002 dengan judul Healthy City for All. Jadi itulah mungkin karena di media
dia sudah gencar banget, akhirnya kami berjuang ingin terus melihat bagaimana hebatnya kota Semarang ini. Walaupun jauh dari sana ada 12 jam kita naik kendaraan bis, ya, tapi dan nginap di bis tercinta. Kemudian juga seperti pramuka lah kita, mandi di rest area. Ada juga yang tidak mandi, tapi yang kesini sudah mandi semua. Karena sudah jelas di hotel, makanya di hotel Aston ya. Alhamdulillah. Itu mungkin yang perlu Ibu dan Bapak ketahui betapa keinginan hebat kami. Kemudian juga yang saya hormati ini Bapak Kepala Bapeda, Bapak Johannes oh Bapak Kabit, kayaknya minta paham jadi Bapak Johannes ya, luar biasa sekali ya. Salawat serta salam juga kita serahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya dan kita umatnya yang terpadu dan taat pada ajarannya. Tadi saya melihat betapa hebatnya pemaparan dari Ibu ya. Sebenarnya kami juga sama pada tahun 2016 kita terpilih Pak Bupati Pak Didi Wilayata menjadi Bupati pertama di Kabupaten Pangandaran. Karena usia Kabupaten Pangandaran sampai nanti Oktober itu baru 10 tahun Bu. Ya. Dan saya ini sebagai ketua forum ditunjuk mungkinnya oleh provinsi, karenanya ketua forum kabupatennya harus Ibu ketua tim penggerak PKK. Nah, karena di situ terdapat the power of emak-emak yang memiliki kekuatan untuk menginstruksikan. Pada dasarnya mereka berharap seperti itu, tapi dalam kenyataan tidak ya Bu ya. Jadi kami itu sangat slow down, jadi sangat berpikir bahwa pemerintah daerah membuat kebijakan bupati dan wakil bupati dan pasti jajarannya adalah salah satu orang yang bertanggung jawab untuk hebatnya suatu kabupaten ataupun kota. Ya, jadi kami sebagai mitra kerja. Nah, karena kami berusaha untuk mewujudkan kabupaten sehat, apalagi itu menjadi salah satu, saya pengen membawa Pangandaran menjadikan, karena misinya menjadikan Pangandaran world class destination. Jadi akhirnya kami ingin dong Kabupaten Pangandaran itu juga menjadi kabupaten yang sehat gitu. Maka tahun 2017 kami berusaha mengumpulkan data ya, dan alhamdulillah di tahun 2019 itu kami dipilih ya oleh dari tingkat nasional dapat penghargaan swastisaba level tingkat pada Pak, bukan level tingkat saja, level itu level COVID ya. Nah seperti itu Pak. Jadi kami ini 3 tahun 7 bulan ya mendapatkan penghargaan nasional swastisaba pada Pak. Luar biasa. Nah, seperti apa yang tadi Ibu ceritakan bahwa saya sebagai ketua forum juga berpikir kemana gitu. Orang bilang tuh kemana gitu. Jadi harus kemana, harus bagaimana. Tapi alhamdulillah dari Dinas Provinsi Jawa Barat yang memfasilitasi kami. Oke Ibu, kalau Ibu mau ya menjadi kabupatennya itu mendapatkan ya level gitu, level kategori swastisaba pada Pak yang pertama, maka ada beberapa indikator yang harus dilakukan dan digait sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat waktu itu. Nah akhirnya kita cetuskan tentang Perda KTR, bukunya di sana, kemudian juga by proses kami juga melakukan beberapa inovasi terutama dari Dinas Kesehatan yang menjadi pemangku kebijakan di sini. Bapeda juga sama seperti itu, tapi yang lebih kita turun bareng itu adalah dengan Dinas Kesehatan. Seperti tadi begitu yang 2021 kita bahas tentang yang namanya statik, itu juga sama dengan Dinas KB juga, jadi ada kolaborasi. Nah, yang tidak ada di Kabupaten Pangandaran itu adalah secara teknis kami itu belum seperti kota Semarang yang sudah progresnya bagus sekali. Sehingga wajar kalau terpilih menjadi forum kota sehat terbaik se-Indonesia. Saya kenapa harus berbangga hati Pak?
walaupun kami jauh dari sana, ada pantun dulu Bu yang sebelum kita sebelum lupa. Ini ada pantun, Ibu nanti harus nyiapin pantun ya. Dari Pangandaran membawa banyak orang, pakai bis duduk rapi di kursi. Kami datang ke kota Semarang, ya, pariwisata sehat penuh inovasi. Dari saya oleh Ibu, Luna Maya makan tomat. I love you so much. Nah, jadi tujuan kami ke sini seperti itu. Tapi sebelumnya mungkin Bapak Ibu harus tahu juga, atau mungkin sudah tahu tentang profil Kabupaten Pangandaran, bahwa Kabupaten Pangandaran dibentuk ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran, ya, dengan 10 kecamatan dan 93 desa dengan luas wilayah dan 1010 km persegi, punya ada 168.909 hektar, ya, itu adalah daratan, kemudian laut juga 67.340 hektar dan memiliki 91 km pantai terpanjang di Jawa Barat. Ya, ini mungkin jabatannya belum kami ya seperti itu, makanya wajar karena alhamdulillah Pak Bupati terpilih kembali menjadi menjabat menjadi kepala daerah untuk yang kedua kalinya. Nah, biasanya kita tekankan untuk menjadikan Pangandaran world class destination itu, maka kami juga berusaha untuk meningkatkan status ya forum kabupaten sehatnya. Sehingga saya datang jauh-jauh dari Pangandaran hanya untuk melihat Ibu, ya. Kemudian melihat dan bagaimana gambaran. Kan gini Pak, kalau dekat di mata pasti dekat di hati, ya. Tentunya seperti itu. Tapi begitu lihat sosok Ibu yang sangat apa ya, sangat, kalau orang Jawa bilang apa namanya ya? Kalau orang Sunda itu luas, kalau orang Sunda bukan luas, apa ya? Sangat hendak asor gitu. Jadi low profile ya, kalau orang itu boleh bilang low profile. Karena kalau orang Jawa bilang apa Pak? Ada asor. Nah, ada ya. Anak asal. Seperti itu, maka ini kayaknya saya melebihi ketemu dengan artis Syahrini Pak. Nah, kita Syahrini. Ya, jadi maksud saya dengan saya kesini pasti minimal tahu. Nah, dan saya kebetulan membawa ini perwakilan dari pemerintah daerah ini Pak Ibu Magdalena. Nah, ini dari Bapeda. Kemudian ini dari Dinas Kesehatan perwakilannya Ibu Dian, ya, ini dari PKK, ya, kebetulan juga sekretaris forum kami, ya, Ibu Fitri. Kemudian juga ini Pak Sobirin adalah anggota PKK kami juga. Jadi hanya satu laki-laki yang setia pada wanita adalah Pak Sobirin ini dulu mantan kasih prokes ya, kami prokes ya, alhamdulillah beliau setia menemani kami gitu ya. Kemudian juga ada banyak nih, soalnya gini kalau nggak disebut kasihan Pak ya Bu, saya perkenalkan saja dari BPD sudah, Dinas Kesehatan sudah, Dinas Koperasi. Nah, ini Ibu Tita yang awalnya juga mengawal kami untuk mendapatkan suasi cabang karena dia awalnya dari Bapeda ya. Kemudian Distrik Pora. Nah, ini ada Ibu Ica. Nama panggilan cantiknya Ica. Kemudian dari Dinas Sosial, mana Dinas Sosial? Berdiri Om. Nah, Om Pak ya. Ini saudara ini. Ini yang tinggi besar ya, kayak apa? Pokoknya gagah lah. Dari Dinas Perhubungan, mana? Nah, ini Bapak Sekdis ya. Kemudian dari BPBD ya. Kemudian dari DLHK, nah, ini juga hadir. Dari Kominfo, nah, juga hadir. Dari Kemenag, barangkali Bapak hadir. Kemudian dari Dinas PU atau PUPR, nah, Bapak Sekdis hadir. Kemudian Disparpun Pariwisata, nah, itu juga hadir. Nah,
Nah ini dan yang hadir ini adalah forum Pak. Yang forum itu betul Pak. Jadi yang hebat itu adalah forum. Karena forum itu satu, dia mengabdikan diri untuk Kabupaten Sehat dan selama ini sampai sekarang juga tidak digaji. Luar biasa juga forum. Saya juga untuk yang sekarang saya ambil juga muka Pak. Jadi ada Mojang Jajaka ya, di sini ada Aldi, ada Amas ya. Kemudian juga ada mantan Puskesmas ya, Pak Ajang, kepala Puskesmas. Nah, udah pensiun. Ada lagi Pak Yanto, ya dari Kesra. Ya. Di sini semua yang dari depan adalah PKK. Jadi kami bawa seperti itu ya Bu. Ada pelaku wisata juga. Om Ocin mana Om Ocin? Nah ini Gaitu Leader Pamangan dan Siti. Ini sahabatnya Pak Bupati ya sudah hadir. Siapa lagi? Oh dari Tagana Pak. Nah ini juga dari Tagana. Itu saja mungkin Ibu. Dan jumlah penduduknya itu sekitar 433.000 orang. Jadi sekarang udah melonjak ya gara-gara pandemi itu, jadi bertambah jumlah penduduk di Kabupaten Pangandaran. 10 kecamatan, 93 desa. Ini tujuan kami itu satu sudah diberikan dan saya yakin betul setelah dari pulang dari Kabupaten Semarang ini kami akan berusaha untuk secara teknis dulu ya dari pemerintah daerah harus ada kolaborasi dari masing-masing SKPD dengan menunda anggaran, bukan menunda, menyimpan anggarannya, kemudian berapa lokus yang akan diberi dipantau oleh kita juga akan kita kalau bisa ya ada anggarannya ya apakah mungkin atau tidak, tapi kami akan selalu bekerja. Mungkin saja kalau dari pemerintah daerah tidak ada, kami akan berusaha dari CSR ya, ataupun semaksimal mungkin lah pokoknya perwujudan itu. Karena apa? Karena ada beberapa yang harus dipahami di Kabupaten Pangandaran ini. Ada juga prestasi yang dimiliki Pak, diantaranya adalah dari Dinas Pendidikan dan Olahraga, bahwa ada pembangunan ruang UKS ya dari SD itu sebanyak 800 juta. Kemudian juga dari SMP itu untuk SMP 120.500.000. Dan kemudian untuk ada program yang hebat juga Pak. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran itu diantaranya waktu berdiri itu dia berharap Bapak Bupati di sektor pendidikan dan kesehatan itu dinomorsatukan, sehingga di Kabupaten Pangandaran itu seluruh siswa dari tingkat SD sampai SLTA itu tidak ada uang bangunan, semua diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran. Kemudian di bagian di sektor kesehatan, seluruh warga masyarakat ya Kabupaten Pangandaran yang memiliki identitas Kabupaten Pangandaran KTP-nya, maka diberikan kesempatan untuk menerima perlakuan ataupun kalau mau berobat pelayanan medis ya di puskesmas itu digratiskan. Nah ada lagi sekarang kita punya rumah sakit umum daerah Kabupaten luar biasa. Tahun 2018 ini membangun dulu prasarana yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, diantaranya dalam rumah sakit, kemudian puskesmas. Puskesmas di 10 kecamatan itu ada 15 puskesmas. Ya karena memang jumlah di kecamatannya yang ada 2, Kecamatan Paneheran itu adalah 14 desa, kemudian Kecamatan Langkah adalah 15 desa. Sehingga di sana ada 2 puskesmas, BUD, puskesmas yang harus berdiri. Dan alhamdulillah bangunannya itu cukup representatif dan di sana ada ruang untuk perawatan juga Bu. Jadi kami pelayanan kesehatannya ada di sana. Jadi luar biasa sekali. Sebenarnya saya mau ada slide tentang bagaimana Pangandaran ya, tapi karena mendadak seperti ini jadi kita tidak siapkan. Nah, kantor yang ada di Kabupaten Pangandaran itu baru kantor Bapeda. Jadi kami hanya ya sama Sekda itu gedungnya selesai 2020 ya. 2021 ya, dan 2021 awal ya, dan masih banyak proses lah. Tapi alhamdulillah inovasi Kabupaten Pangandaran juga cukup luar biasa Pak. Pangandaran terpilih menjadi daerah otonomi baru terbaik se-Indonesia. Kemudian juga pemerintahan daerah menerima penghargaan sebagai
sebagai pelaksana pemerintahan terbaik juga ya, alhamdulillah. Sebelumnya pemekaran dari kabupaten. Dari Kabupaten Ciamis. Ya, jadi paling ujung Pak. Nah, itu saja, dan anggarannya yang Pangandaran Hebat itu Pak sampai menyita anggaran 26 miliar lebih ya. Jadi luar biasa sekali, itu konsep sekali untuk, sehingga alhamdulillah dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran yang seperti itu, indeks pembangunan masyarakatnya meningkat. Jadi tidak ada di sana yang sekolah langsung berhenti di putus sekolah, tidak ada. Jadi sampai SMA minimal. Kemudian juga ada, misalnya ada, kita kolaborasi juga, ada kerjasama dengan Unpad ya, dengan Unsur juga membuka kelas jauh ya untuk Unpad, dan alhamdulillah warga masyarakat yang di sana yang kuliah juga setengahnya dibayar oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran. Kenapa? Dalam bentuk SPP ya, uang kuliahnya kalau sekitar 6 juta, maka pemerintah daerah membayar 3 juta per siswa. Nah, itu di anak daerah ya, jadi asli orang Pangandaran. Seperti itu. Kami itu memang belum melangkah sampai ke Pokja Desa ya, kalau di sana namanya Pokja Desa Pak. Kemudian belum juga kita melakukan by IT, walaupun sekarang semua harus, karena di era digital tentunya semua harus menggunakan aplikasi. Nah, dengan tadi Bapak menurutnya ada apa namanya si kelas, insya Allah Pak, kita akan mau mencoba untuk melakukan aplikasi seperti itu. Barangkali dengan aplikasi lebih mudah, lebih cepat. Itu saja, mungkin terima kasih atas penerimaan yang luar biasa dan pemaparannya yang nanti tulis. Karena ini kan sebenarnya rahasia ya, tapi ternyata Ibu memberikan kami ke lain provinsi ya, karena selalu saya berkunjungnya itu ke Jawa Tengah karena memang ada keseriusan yang dihadapinya, sehingga begitu saya turun Pak ya dari sini, saya ingin seminggu aja di sini karena saya tidak pernah menemukan sampah gitu loh. Tepuk tangan gitu. Ibu, tadi saya berusaha naik tangga Pak, walaupun berat badan saya tidak ideal ya, tapi saya berusaha untuk naik tangga Pak Bu, dari bawah sampai nyeker Bu. Jasmine nyeker tidak pakai alas gelas karena ketakutan, tapi saya harus mencoba untuk mencari tidak takut dengan ketinggian, apalagi dengan ketinggian akan mendapatkan sesuatu yang indah. Sehingga saya sana juga tadi melakukan beberapa edukasi kepada masyarakat di Pangandaran bahwa saya datang ke sini tidak hanya untuk main, tapi kami melakukan tugas negara yang luar biasa, karena untuk hebatnya kabupaten di Indonesia semuanya kalau seperti Semarang tentunya Indonesia akan cemerlang. Ya, itu saja Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan. Terima kasih pertemuan pertama seperti ini. Saya juga berharap Ibu bisa berkunjung ke kami ya, untuk main kalau Ibu boleh ya ke Pangandaran, karena ternyata Pangandaran juga ya sekarang sedikit berubah pula, cukup cantik lah seperti itu, punya apa ya, Hawaii, kayak Hawaii lah seperti itu. Ada di namanya tuh apa namanya itu yang di Plaza Timur ya, itu seperti Hawaii betul Pak ya, indah banget, cantik banget, pokoknya Pangandaran is very beautiful. Saya berharap Ibu nanti kami ada mohon apa ya, pemaparan yang khayalnya mungkin ya, insya Allah akan kita pelajari, walaupun tidak akan sama dan tidak akan kuat Pak. Saya kayaknya kita tidak akan mampu sehebat Semarang, tapi minimal apa ya, ya dari serpihan kehebatannya itu kami bisa terima gitu ya. Ya, itu saja mungkin, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengantarnya luar biasa dan perkenalannya lengkap Bapak Ibu, membuat kami juga tersanjung, banyak yang menyanjung kota Semarang Ibu, kata-kata beliau aja. Jadi alhamdulillah perjuangan masih panjang Ibu, karena kalau di kota Semarang itu kita sudah yang kemarin ulang tahun yang ke-475.
Ibu kami sampaikan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Forum Kota Sehat Kota Semarang, Ibu Kreseptiana Nindar Prihadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, saya banggakan Ibu Ketua Kota Sehat Pangandaran, Ibu dan semua jajaran yang luar biasa sekali hadir dengan rombongan yang luar biasa juga. Ibu didampingi oleh dinas-dinas juga. Tentunya saya berharap sekali ini enjoy Semarang, enjoy Semarang, Kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman, ada Mas Joni, ada Mbak Enda, Mbak Enda yang menyampaikan, ada Mas Joni, ada Pak Vita, dan semua. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kunci dari Kota Sehat atau Kabupaten Kota Sehat ini adalah komitmen dulu. Itu yang paling penting. Kalau kepala daerah itu sudah komitmen, Ibu, insya Allah bawahnya juga akan berjalan dengan baik. Karena kita yang ada di luar kota atau mungkin Ibu yang ada di kabupaten kota mungkin agak sulit untuk menjangkau atau memonitor atau mendampingi terus dari tingkat kecamatan maupun kelurahan atau desa, sehingga konsep bergerak bersama itu sangat-sangat penting. Bergerak bersama, kalau misalnya tidak ada istilahnya perintah dari pemangku kebijakan atau dalam hal ini bupati atau wali kota, itu akan susah. Tapi apabila komit dari Bapak Bupati atau wali kota, kemudian ditindaklanjuti sekda, kemudian camat, lurah, insya Allah akan berjalan dengan baik. Jadi kuncinya yang paling penting adalah komitmen. Betul sekali Bu, kalau misalnya dari Provinsi Jawa Barat bilang bahwa Forum Kota Sehat harus istri dari kepala daerah atau ketua beberapa daerah. Itu betul sekali. Karena yang bisa menekan kepala daerah adalah istrinya. Yang lain mungkin agak sungkan, tapi kalau misalnya kita ketua beberapa PKK, itu insya Allah apabila kita sudah memberikan informasi, kemudian baiknya di mana, insya Allah para kepala daerah akan menurut kita, oke? Kalau nggak menurut beda acara. Kalau nggak menurut beda acara. Oke. Kemudian saya juga sangat apresiasi Bu, karena di usia 10 Panjenengan sudah mendapatkan padapan. Kalau kami di usia 460 Pak, baru dapat padapan. Berapa kali lipatnya? Jadi tentunya saya apresiasi dengan Forum Kabupaten Pangandaran saat ini yang sudah menjadi. Kita ini sebenarnya bukan mitra saja, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya Kota Sehat itu adalah mitra yang sangat-sangat strategis untuk menuju apa yang menjadi program-program dari kepala daerah. Kalau misalnya di Pangandaran akan menjadikan pariwisata, ya, ini menjadi salah satu tatanan di Kota Sehat, dan apabila kita dukung terus, insya Allah akan terwujud. Termasuk bagaimana kita untuk mewujudkan RPJMD dari kepala daerah, itu sangat-sangat sekali. Karena kita ini forum PKK itu yang ada dekat dengan masyarakat, sehingga gerakan-gerakan kita insya Allah apabila memang didukung oleh pemerintah beserta dengan jajarannya, dalam hal ini kepala dinas terkait, kemudian camat, lurah, ini semua akan bergerak. Beda kalau misalnya kepala daerahnya nggak support, dinas akan bergerak juga akan susah, camat, lurah yang ada di lapangan juga akan sungkan. Tapi kalau misalnya kita ada komitmen dulu, kemudian ke bawah insya Allah akan berjalan dengan lancar. Yang penting bergerak bersama. Kalau pemerintah Kota Semarang lebih banyak ke bukan top down tapi bottom up. Jadi seperti Kota Sehat ini untuk programnya itu juga hasil rembuk-rembuk dari warga
melalui kegiatan SMD. Jadi sampaikan gitu. Apa yang menjadi keinginan warga? Pemerintah hanya memfasilitasi melalui anggaran. Apa yang menjadi? Oke, kalau misalnya potensinya mau dikembangkan, monggo. Atau mungkin apa yang menjadi kendalanya akan diperbaiki, monggo. Itu kesepakatan dari masyarakat melalui SMD-MMD. Begitu juga program-program pemerintah yang sebagian besar pun itu hasil dari rembuk-rembuk warga masyarakat. Contohnya Kota Semarang ini ada anggaran pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan itu juga apa kegiatannya? Warganya yang membuat program, yang membuat kegiatan. Ya, kalau saya menyebutkannya sangat kuat, karena saya perempuan dan anak. Sehingga itu masuk ke Pramusrembang. Pramusrembang. Tahun depan hari ini rebut-rebut dulu perempuan, anak, disabilitas, kemudian kaum marginal, bukan dulu nih. Anggarannya mau digunakan untuk apa? Sehingga masyarakat itu juga menjalaninya dengan enjoy. Karena ini loh kebutuhan saya seperti ini. Apalagi masyarakat yang lebih paham sebenarnya apa kebutuhannya, apa persoalannya, gitu kan? Jadi SMD-MMD, kemudian pemberdayaan perempuan itu dirembuk sendiri, dan tentunya kami mencoba untuk banyak menyelesaikan persoalan itu berbasis masyarakat. Ya. Ada beberapa kegiatan yang memang tidak teranggarkan, misalnya upaya untuk menurunkan angka demam berdarah, karena di Kota Semarang itu endemi, bukan pandemi, tapi darurat. Tapi hari ini saya agak serang, tapi nggak apa-apa. Itu sehingga bagaimana peran dari masyarakat melalui salah satunya kegiatan PKK. Jadi setiap hari Jumat kita menyebutnya Jumat bersih bebas jentik, atau Jumatnya itu muter. Kemudian melihat kekosongan, kenapa ibu-ibunya itu sudah turun, tapi angka demam berdarah itu masih tinggi. Oh, berarti kita berpikir, oke, kita masuk ke ruang kosong adalah anak-anak, sehingga anak-anak SD, SMP, karena SD, SMP ada di bawah kita, ada di bawah nama pemerintah kota, sehingga kita mewajibkan anak-anak untuk paham mengenai pemberantasan jentik nyamuk sekaligus melaksanakan. Itu tidak beranggar karena anak hari Minggu ngecek di rumahnya, dibantu oleh orang tuanya, hari Senin disampaikan kepada guru kelasnya, kemudian puskesmas yang akan menindaklanjuti. Kalau enggak susah nih. Jadi ini ada dua dinas yang kerjasama, itu dinas pendidikan dan juga dinas kesehatan. Nama programnya namanya siswa cari jentik. Tetapi Bu, karena Kota Semarang itu rollingnya itu dinamis sekali. Namanya kepala dinas rolling, tapi juga rolling, sehingga memang perlu edukasi terus. Dan sekarang ini yang Punten, memang sekarang posisinya kepala dinas pendidikan itu baru PLT. Nah ini yang perlu kita edukasi lagi. Sehingga muncul persoalan ini demam berdarah yang ada di Kota Semarang. Karena pemangku kebijakannya kepala dinasnya PLT-nya baru, sehingga program-programnya menjadi kewajiban kita Kota Sehat maupun PKK untuk mengedukasi Pak Kepala Dinas, Pak PLT. Itu yang menjadi tugas kita. Karena kita Ibu Ida, saya itu kan lebih banyak ke masyarakat, sehingga bisa dibilang kita ini adalah panjang tangan di masyarakat. Apa yang menjadi persoalan masyarakat kita sampaikan kepada Bapak Wali, Bapak Bupati, untuk kemudian ditindaklanjuti. Ini menjadi PR kita. Nah, kita tidak sendirian, tentu kita ada PKK dan juga ada forum Badan Kabupaten Sehat. Kemudian yang berkaitan dengan program Kota Semarang juga yang menjadi perhatian antara lain juga pendidikan dan kesehatan. Walaupun Kota Semarang ini terkenalnya kota jasa perdagangan dan jasa, tapi dari Bapak Wali Kota melihat bahwa kalau perdagangan dan jasa itu mungkin yang menikmati itu hanya yang besar-besar, sehingga sedikit demi sedikit akan diubah ke pariwisata, dengan segala keterbatasannya
sehingga kita nggak punya, tapi kita kan sistemnya tadi yang tadi disampaikan bergerak bersama. Jadi kita dorong supaya yang sewa pantai itu membangun. Kemudian apalagi kita berpikir juga karena kita ini seperti tadi ya, di pantai, gunung yang indah juga tidak ada, sehingga pariwisatanya apa? Kita punya yang namanya tematik. Jadi tiap kelurahan akan membuat tematiknya. Apa? Monggo silakan sesuai dengan lembuk-lembuk dari masyarakat. Pemerintah tidak. Oh kamu kelurahan kamu harus ini kelurahan itu. Tapi lewat lembuk-lembuk antara muslim dan itu akhirnya muncul. Oh misalnya kelurahan ini banyak yang berjualan jajan pasar, tematik jajan pasar. Kemudian sentra batik, kemudian menjadi kelurahan batik. Tapi pemerintah dalam hari ini memfasilitasi melalui anggarannya. Anggarannya tidak banyak, tetapi karena ini kita kuyup, yang akhirnya kalau diangkakan itu jadi banyak sekali. Oke, karena itu tadi sesuai dengan kemauannya mereka. Kemudian sekarang berkaitan dengan pendidikan, ya alhamdulillah Ibu Kota Semarang ini ada sekitar 120 sekolah swasta yang digratiskan. Oke. Jadi tidak berbayar sama sekali sekolahnya, tapi tidak sama SMP. SMA ada, SMA ada juga gratis, semuanya gratis, nggak ada biaya, itu nggak ada SPP, semua gratis, difasilitasi oleh pemerintah. Dan itu waktu kami kunjungan, ya alhamdulillah yang tadinya mungkin tinggal 1 kelas atau mungkin tinggal 40, sekarang katanya kami juga sudah nolak. Jadi mulai insya Allah bermanfaat. Oke, termasuk dalam hal kesehatan. Kesehatan kalau di Kota Semarang ada yang namanya UHC. Jadi Pangandaran sudah ada UHC, Universal Health Coverage. Jadi semua warga Kota Semarang, tidak kaya, tidak miskin, akan di backup oleh APBD, tapi asal persoalan di kelas 3. Oke, kalau di kelas 1 tentu saat di kelas 3 akan disupport biaya-biaya di masa itu. Kemudian kaitannya dengan kesehatan, kami ada 37 khususnya Bu, dan kami punya ambulan hebat. Jadi ambulan yang di dalamnya itu sudah ada peralatan, sudah ada dokternya, ada bidannya, tapi nggak banyak, mungkin sekitar begitu 8 yang itu juga gratis, sehingga kalau misalnya dokternya bisa menyelesaikan di rumah, akan selesaikan di dalam ambulan itu ada. Oke. Kemudian bagaimana kaitannya dengan stunting? Stunting ini kami ini punya program yang namanya Sebening Seluruh Ikut Bergerak untuk Penanganan Stunting. Itu juga tidak beranggar sama sekali. Kaitannya bergerak bersama untuk menurunkan angka stunting. Warga akan menjadi orang tua asuh, akan memberikan donasi bisa, gitu ya. Yang ini menjadikan PR bersama, karena ini mungkin baru kita launching Juli 12 Juli. Tapi karena kita punya konsep bergerak bersama, akhirnya ada satu kecamatan yang di sana banyak hotelnya, satu hotel mengaku jadi orang tua asuh jangan. Kemudian rumah sakit yang ada di Semarang Timur itu rumah sakit sebagai orang tua asuh untuk 114 anak. Jadi memang kita upayakan supaya mereka itu mau bergerak bersama untuk mengurangi stunting. Oke, Mbak Leli, terima kasih, Mbak Ibu, terima kasih dari Dewan sama calon dokter ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu. Yang paling penting landasannya adalah komitmen. Komitmen itu paling penting sekali. Nah, siapa yang bisa membuat Pak pimpinan daerah komitmen, ya antara lain kita. Oke, emak-emak semua.
semua. Karena asal kita punya latar, karena kita punya asal kita punya pandangan yang betul, pandangan yang memang benar-benar bermanfaat buat masyarakat yang bisa saya sampaikan kepada kepala daerah yang nanti akan ditindaklanjuti oleh itu. Mungkin itu aja semua Bapak Ibu sekalian bisa saya sampaikan. Saya tadi juga sangat bertanya, ini ibu-ibu yang hadir itu cantik-cantik semua dari mana Mas? Saya bilang gitu. Ternyata dari Jawa Barat. Kalau kita melihat ibu-ibu ini cantik-cantik berbeda dengan kita. Ayu. Oh gitu ya Bu. Beda Bu, beda gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bersama bagaimana untuk mewujudkan kabupaten kota sehat yang ada di wilayah masing-masing. Tentunya niat kita baik, insya Allah akan diwujudkan. Ya, saya mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya juga baca pantun. Saya minta cakap ini. Belum. Jalan-jalan ke Kota Semarang. Cakep. Jangan lupa beli obat. Cakep. Selamat datang ke Kota Semarang. Bersama Forum Kabupaten Kota Sehat kita menjadi semakin hebat. Ya. Terus udah makan di mana aja? Kita banyak sekali. Kamboja. Mana lagi Pak? Nanti di sini betul-betul pakai bis. Oke. Siap, kenal gitu lah. Kenal sudah siap. Oke, banyak sekali sih Bu makanan-makanan. Di Semarang juga ada makanan-makanan seafood yang enak sekali Bu. Jadi kita ada yang namanya penyer apa namanya? Bu Ana itu apa? Mamut tapi penyer dan itu bagus sekali. Tetapi tempatnya nggak bagus. Cuma enak. Jadi saya kalau misalnya ada tamu biasanya saya cuma beli, saya sajikan gitu, oke. Kemudian tapi hari ini kok enggak ya? Enggak ya. Kemudian malam Pak hari ini cabut. Oh, oke, nanti lain kali Ibu ya bisa ya. Kemudian kalau malam kuliner malam itu ada yang namanya butuh. Itu ada gudeg ramai sekali tapi bukan kayak Jogja. Jogja itu manis gitu. Kalau pagi sarapan ada juga gudeg Abimanyu. Gudeg Abimanyu itu juga gudegnya Semarang, jadi tidak manis, nggak seperti sampai di Jogja, Solo gitu. Kemudian apa lagi ya, Pak sore itu ada es arem ada, es coklat ada, tahu gimbal ada, mie kopiok. Ya kita punya makanan, ini makanan termasuk makanan yang favorit saya. Makanannya tidak ada gizinya sama sekali, tapi rasanya enak. Cuma bakmi tok, bakmi sama kuah sama tahu, sama ramuan kuku gitu ya, namanya mie kopiok. Mie kopiok yang saya suka itu mie kopiok batu sama es batu. Nasi ayam sore ada gitu. Kalau mau tengah malam lagi ada nasi ayam itu di Simpang 5, tapi bukanya jam 11 malam. Kalau standby di situ jam 10 belum dijual, belum di malam, tengah malam, jualannya tengah malam. Iya, buka ada syaratnya, kita harus jam 11. Kemudian apa lagi ya? Lumpia, kalau lumpia sabor sudah ya. Sate kambing. Terus apa lagi Pak? Bandeng presto. Banyak sekali Pak. Jadi kalau misalnya di Semarang itu jangan semalam, 2 malam, 3 malam, harus 1 minggu. Selesai kulinernya. Ya, nanti kita juga siap mendampingi. Ada nih Bapak Ibu sekalian, tidak pada tersebut. Matur nuwun Ibu untuk sambutannya pada teman-teman tamu Kabupaten Pangandaran.
Acara selanjutnya yaitu tukar plakat Ibu. Sebagai kenang-kenangan dari kami pemerintah Kota Semarang, kami melakukan kenang-kenangan yang merupakan tema kebanggaan Kota Semarang yaitu Lawang Sewu. Kalau sudah jalan-jalan Lawang Sewu, nanti kita city tournya ada di Lawang Sewu, ada di Sampokong, ada Kota Lama. Monggo nanti kalau mau. Kota Lama ada museumnya. Iya, Bu, tapi jalannya kelamaan panjang. Nanti mungkin teman-teman kalau menghendaki berhenti agak lama boleh, tapi nanti koordinasi dengan kami biar kami menyampaikan pada teman-teman